Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli wa ma'mul wa salahi syan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Wal Fatihatil hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawi arhamina wa qarabatina wa jami'i ahbabina ajma'in. Anna Allahal Karim yaghfir lahum yarhamhum wa yulid darajatin fid din wa dunya wal akhirah wa yanfa'una wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah jaribah li khairatid dunya wal akhirah wa ala man bi salafna salihun bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu hafidhahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila an qala babu salatil idaini ila qawlihi sunanuha. Pembahasan kita pada sore hari ini, Bapak-Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, masih mengenai beberapa sunnah di dalam hari raya. Kemarin sempat kita bahas nih, Bapak sekalian, perihal kesunahan-kesunahan yang ada di waktu hari raya adalah pelaksanaannya kita mengakhirkan sampai sekiranya yang namanya matahari itu terangkat seujung tombak. Jadi tidak langsung melakukan sholat setelah terbitnya matahari, biar tidak terjatuh atau tidak kita melaksanakannya sengaja di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan kita melakukan sembahyang. Jadi sunnahnya kita mengakhirkannya. Dan juga kemarin juga disebutkan kesunahannya melakukannya sholat hari raya itu di masjid apabila masih menampung. Kalau jamaahnya banyak masih menampung, maka sunnahnya atau anjurannya adalah di dalam masjid. Namun kalau tidak nampung, kalau mungkin membludak gitu, maka lebih baik atau utamanya mengerjakannya itu tidak di dalam masjid. Dan di waktu itu, Bapak sekalian, kesunahannya juga atau anjurannya adalah bagi wanita-wanita yang dalam keadaan haid di waktu itu tetap dianjurkan untuk menghadiri sembahyang hari raya, namun duduknya bukan berada di masjid, duduknya itu di luar masjid. Tujuannya agar mereka mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib di hari raya. Dan kesunahan berikutnya adalah menghidupkan malam-malam hari raya, malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha, tetap dianjurkan. Dan bahkan kata para ulama, diantaranya Imam Asy-Syafi'i,
bahwasanya malam-malam tersebut adalah malam-malam yang apabila kita berdoa bakal diijabah oleh Allah. Tapi tentunya terkadang praktiknya lain, kita sibuk sana kemari, bikin ini bikin itu, atau mungkin hal-hal yang lain-lain yang sepele kita lakukan, akhirnya kita melalaikan akan menghidupkan malam di malam-malam hari raya. Kemudian kesunahannya diantaranya lagi adalah mandi. Kala kita berhari raya maka disunahkan mandi. Adapun waktu masuknya dari pertengahan malam, masuk waktunya dari pertengahan malam sampai tenggelamnya matahari di hari raya tersebut. Jadi kalau itu hari raya Idul Fitri berarti tatkala tenggelamnya matahari di 1 Syawal. Jadi tatkala kita mungkin ini 1 Syawal, kita belum mandi hari raya, kita mandi sekarang, apakah boleh? Boleh, masih masuk waktunya. Masih masuk waktunya. Beda dengan mandi di dalam menghadiri Jumatan. Kalau mandi di dalam menghadiri sholat Jumat itu banyak nanti perbedaannya. Di antaranya mandi itu hanya disunahkan bagi orang yang menghadiri Jumatan. Kalau dia tidak menghadiri Jumatan maka tidak disunahkan untuk mandi. Tapi di sini untuk hari raya ini tetap disunahkan mandi, walaupun bagi orang yang tidak berhadir di dalam menghadiri sembahyang hari raya, karena alasannya mandinya itu bukan untuk yang menghadiri sholat, tapi untuk harinya, untuk hari raya, untuk hari rayanya, sehingga waktunya pun juga lama sampai tenggelamnya matahari. Demikian ini di antara perbedaan mandi hari raya ataupun mandi Jumatan. Kemudian saya lanjut sekalian, di antara lagi kesunahannya adalah at-tatayyubu wa tazayyunu, yaitu memakai wangi-wangian dan berhias diri, baik itu untuk siapapun itu, untuk orang yang duduk di rumah tidak menghadiri sholat hari raya, atau bagi orang yang keluar untuk melakukan sholat hari raya, baik orang yang sudah dewasa maupun anak kecil, tetap dituntut untuk berhias diri dan pakai wangian, baik itu orang yang sembahyang ataupun bukan. Demikian dan di waktu itu disunahkan untuk keluar juga menghadiri sembahyang hari raya bagi wanita-wanita yang mungkin ajuz, sudah paruh baya atau udah tua, dan di waktu itu wanita-wanita yang mungkin parasnya tidak mencolok bodinya tidak mencolok, itu pun harus menggunakan pakaian-pakaian biasa, pakaian-pakaian yang dia pakai sehari-hari, pakaian kerjanya lah, bahasa semacam itu. Adapun wanita yang masih muda atau yang memiliki body yang bagus maka sebetulnya menghadiri sembahyang itu hukumnya makruh. Demikian, dan bahkan sholatnya mereka di rumah mereka itu jelas lebih utama. Demikian biar tidak timbul fitnah. Kemudian kesunahan berikutnya bahwa sekalian disebutkan di sini al-bukuru li ghairil imam, yaitu bukur itu cepat-cepat menghadirinya itu cepat, bukan lama. Memang betul pelaksanaannya agak lama, tapi menghadirinya tetap cepat. Menghadirinya kan kita bisa takbiran terlebih dahulu, bisa beramal-amal soleh karena amalannya kan banyak bacaannya banyak, bahkan bisa jadi bacanya itu macam-macam bahkan bacanya itu sampai ratusan biasanya. Kalau kita sholatnya cepat, kita ndak tutup, ndak sampai kita baca amalan-amalan ini. Tetap menghadirinya cepat, tapi pelaksanaan sholat itu agak lambat agar kita bisa melakukan berbagai macam amal ibadah di waktu itu. Demikian, dan ini disunahkan semacam itu selain imam. Kalau imam disunahkan melambat, bukan malah mempercepat. Demikian kecuali kalau jamaah maka disunahkan untuk cepat-cepat. Demikian. Kemudian dilanjutkan di sini kata beliau al-masyu ilaiha dhahaban waruju bitorikin akhor aksoro. Kata beliau kesunahan berikutnya adalah berjalan menuju tempat pelaksanaan sholat hari raya. Tatkala kita pergi ke sana itu dalam keadaan berjalan. Waruju bitorikin akhor, kalau bisa tatkala kembali sepulang daripada sembahyang hari raya itu melewati jalan lain yang lebih pendek, yang lebih singkat kalau bisa. Kenapa kok datangnya disuruh agak memilih jalan yang agak jauh, pulangnya jalannya agak pendek? Alasannya li'anna ajrad dhahab, karena pahala berangkat itu lebih besar pahalanya daripada pahala kita kembali pulang. Makanya tatkala kita berangkat disunahkan untuk mencari jalan yang jauh, mungkin muter-muter lah dan seterusnya. Tujuannya karena memang pahalanya lebih besar, oleh karenanya disunahkan untuk melamakannya agar
pahalanya tambah banyak. Karena tambah banyak langkahnya, bikathratil khuta, langkahnya tambah banyak, maka semakin banyak langkahnya semakin banyak juga pahalanya. Dan juga diantaranya lius tafta, agar dimintai fatwa atau ya ditanya-tanya tentang ilmu, kalau beliau termasuk orang yang memiliki ilmu. Jadi sambil jalan gitu nih, agak jauh lewatnya, sambil orang itu nanya, atau mungkin sambil kita itu memberikan ujangan dan seterusnya. Demikian, memberikan ilmu agama atau ujangan yang lain, itu tujuannya nih. Dan bisa tatkala kita berjalan dengan jalan yang jauh, tatkala kita berangkat, kita mudah untuk bersedekah nih. Makanya melewati jalur yang berbeda, yang tatkala kita berangkat juga mampu bersedekah nih, bersedekah di dalamnya. Tatkala kita pulang melewati jalan yang pintas atau jalan yang singkat tadi juga bisa bersedekah di jalan tersebut. Dan tujuannya kenapa kok berbeda, yang satu panjang yang satu pendek, dan kalau bisa berbeda tempatnya, jalannya, agar kedua jalan tadi itu bersaksi dengan persaksian baik di hadapan Allah tatkala kita menghadiri sembahyang atau beribadah kepada Allah. Makanya bagusnya itu ya beda-beda, bukan itu aja. Layaknya kita sholat nih, kalau kita sholat itu kita itu selalu melazimi tempat sholat yang satu itu aja, tidak mau pindah-pindah, malah hukumnya bisa jadi makruh, ya dianjurkan untuk berpindah-pindah, berpindah-pindah. Kalau bisa semacam itu, biar tempat yang kita gunakan untuk sujud itu bersaksi kepada Allah dengan persaksian yang baik. Tambah banyak pula yang bersaksi kepada Allah untuk kita. Demikian, makanya disunahkan untuk pindah-pindah. Walaupun itu bagi imam itu kan kerjaannya jadi imam nih. Berarti kan tempatnya itu aja di mihrab. Walaupun bagi imam tetap disunahkan untuk pindah-pindah. Kan bisa geser kanan dikit, nanti geser kiri dikit, agak maju dikit, agak mundur dikit, kan bisa. Bukan di situ aja, saking tidak bolehnya atau saking tidak dianjurkannya untuk melazimi satu tempat. Apalagi makmum. Kalau makmum kan bebas mau kemana-mana. Demikian nih. Kemudian Bapak sekalian, saya lagi di sini, kata beliau kesunahan berikutnya adalah ta'jilu sholati idin nahri fi awali waktiha. Untuk sholat Idul Adha nih, itu sunahnya untuk takjil, sedikit mensegerakan daripada waktu pelaksanaannya. Agak cepat nih, cepat. Agar apa? Agar waktu berudhiyahnya setelah sholat itu panjang. Jadi waktunya panjang. Ini waktunya lama. Bukan, ini sudah duhur, akhirnya keteteran jadinya. Tapi setidaknya masih lama, sudah bisa lah masak-masaknya dan seterusnya. Makanya disunahkan untuk cepat. Beda di sini bos sekalian dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu sunahnya takhir, mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri ila irtifa'i syams, sampai terangkatnya matahari qadra rumhaini, seukuran 2 ujung tombak. Memang agak panas berarti nih. Memang agak panas, agak naik lagi. Bahkan bukan 1 tombak perkiraan, tapi 2 ujung tombak. Ini sudah naik matahari, sudah menyengat. Agar apa alasannya kok disunahkan untuk mengakhirkan untuk sholat hari raya? Alasannya tentunya berbeda dengan yang pertama. Alasannya untuk sholat hari raya Idul Fitri ini tujuannya agar waktu mengeluarkan zakat, zakat fitrah di sini itu sebelum sholat itu jadi lama, jadi panjang. Kan waktunya itu sampai sebelum kita sholat nih, ini waktunya. Nah, kalau sholatnya itu lama, berarti waktu pengeluaran zakat fitrah itu masih lama. Dan itu sebetulnya waktu yang paling utama di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Boleh kita mengeluarkan di malam hari, boleh, atau sebelum-sebelumnya boleh. Tapi yang paling afdol sebetulnya tatkala kita sambil menghadiri sholat hari raya, kita singgah dan seterusnya ini untuk memberikan zakat fitrah kita kepada fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian. Kemudian bos sekalian, disebutkan di sini kesunahan berikutnya adalah al-fitru qabla sholati Idul Fitri. Kesunahan berikutnya nih, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri itu nanti setelah sholat subuh kita disunahkan untuk al-fitru, memakan makanan terlebih dahulu. Jangan sampai enggak. Makanya bahasanya makan. Fitru itu tidak berpuasa. Maksudnya berpuasa itu maksudnya kita makan. Sunnah kita makan terlebih dahulu. Karena memang kalau untuk Idul Fitri kita sudah puasa sebulanan. Jadi tatkala besok pas hari 1 Syawalnya kan 30 Ramadan atau 29 Ramadan kita sudah masih puasa. Berarti besoknya itu kan hari raya. Pas paginya disunahkan makan. Setelah subuh itu disunahkan makan dulu. Disunahkan makan dulu. Ini untuk sholat Idul Fitri. Demikian ya. Dan afdolnya
Makan-makannya itu dengan menggunakan kurma. Kalau bisa bilangannya ganjil, 1, 3, 5 dan seterusnya. Kenapa kok disuruh makan terlebih dahulu Bapak sekalian? Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ini alasannya likayam taza yaumul idi amma qablahu bil mubadarati bil akli, agar terkesan berbeda, hari rayanya itu berbeda dengan sebelumnya, agar kelihatan keistimewaannya dengan hari sebelumnya, agar berbeda, agar kelihatan keistimewaannya dengan hari sebelumnya, dengan anjuran bergegas untuk makan. Karena sebelumnya kan tidak boleh makan, berarti ini hari istimewa ini, bahkan tidak boleh puasa sebetulnya, kalau di hari raya itu tidak boleh puasa, dan bahkan anjuran cepat-cepat suruh makan. Untuk membedakan bahwa ini hari yang mulia, ini hari yang utama, hari raya. Demikian ya. Nah, kemudian yang ke-11, kebalikannya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, kebalikannya. Kata beliau kesunahannya adalah al-imsak, menahan diri, tidak makan dan minum. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, fi Idul Adha, di waktu Idul Adha, berarti di tanggal 10 Dhul Hijjah, tatkala tanggal 10 Dhul Hijjah, waktu hari raya Idul Adha tiba, tatkala terbit fajar di hari itu, waktu subuh di hari itu, maka sudah disunahkan untuk imsak, tidak makan dan tidak minum. Intinya seperti layaknya puasa, walaupun bukan puasa, tapi cuma hanya sekedar menahan, tidak makan dan tidak minum. Sampai kapan? Sampai selesai daripada pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha itu sendiri, agar dia itu bisa menyembelih binatang kurbannya, dan dia bisa makan daripada binatang yang dia kurbankan tersebut. Ini makanya sunnah ini sebetulnya, karena memang sejatinya Bapak sekalian, anjurannya kalau itu ibadah kurban itu adalah ibadah kurban yang sunnah sifatnya, maka kita boleh mengambil bagian jatah daripada diri kita, daripada binatang kurban tadi boleh. Tapi kalau binatang kurban itu dijadikan wajibah, hukumnya wajib, maka tidak boleh kita sepeser pun untuk mengambilnya, tidak boleh. Nah, kapan-kapan itu binatang kurban itu bisa jadi wajib, itu sudah lalu sebenarnya pembahasannya, tapi setidaknya kita ingatkan, itu bisa jadi wajib binatang kurban itu kalau kita nazarkan. Saya bernazar berkorban tahun ini, maka binatang kurban yang kita kurbankan ini hukumnya nazar, hukumnya wajib. Kalau wajib, tidak boleh kita untuk mengambilnya sedikit pun, tidak boleh. Ya kayak layaknya korban itu sebenarnya kayak layaknya sodakoh. Anggap saya bersodakoh, saya bernadar bersodakoh 100.000, bernadar sodakoh 100.000. Maka 100.000 itu saya harus keluarkan, tidak boleh saya ambil. Tidak jadi 50 aja, tidak bisa. Kecuali kalau sampai sodakoh biasa. Ini punya uang 100.000 punya uang ini sodakoh biasa, tidak ada nada, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba terkritik, 50 aja sudah, 50-nya buat beli bensin seumpama. Boleh enggak? Ya boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya kayak gitu gambarannya. Tatkala dinadarkan, ya mau enggak mau harus dikeluarkan semuanya. Maka juga sama, tatkala kita berkorban, kalau dinadarkan, korbannya itu jadi korban yang nadar, mau enggak mau semuanya harus diserahkan. Enggak boleh dia mengambilnya. Dan juga nanti yang kedua, bisa jadi wajib itu kalau kita takyin, kita menentukan. Binatang kurban ini, sapi ini adalah kurbannya saya. Sapi ini atau kambing ini adalah kurbannya saya. Maka kalau kita tentukan, kita takyin, kita tunjuk, kita jadikan ini adalah kurban kita tahun ini, mau tidak mau itu jadi wajib nantinya. Jadi wajib, karena perkataan itu bisa menyebabkan binatang kurban yang awalnya itu sunnah menjadi wajib. Demikian kalau sudah wajib hukumnya berbeda. Tidak boleh kita mengambil sepeser pun, tidak boleh. Tapi kalau kita menerima dari yang lain, ya boleh. Kita menerima dari yang lain itu beda lagi urusannya. Ternyata kita berkorban, kita tadi itu wajib nih karena kita sudah ngomong kayak gitu atau kita sudah bernadar. Tidak taunya dari kawan kita ngasih kawan, ya tidak apa-apa. Yang jelas kita tidak ngambil jatah kita. Demikian beda kalau yang sunnah tadi. Kalau yang sunnah tadi kita bisa memilah-milih. Kita bisa menjadikan di 3 bagian. Yang jelas kita bisa mengambil terserah kita. Ini kalau seumpamanya kurbannya itu kurban sunnah. Ya model semacam itu. Yang jelas tatkala kita berhari raya Idul Adha, maka disunahkan untuk imsak, tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar di hari itu sampai selesainya sholat, agar kita bisa berkorban dengan korban kita, dan kita bisa makan pertama kali dengan
maaf daging dari sesembelihan kita. Demikian makanya disunahkan untuk menahan diri. Disunahkan. Itu bukan puasa sebenarnya, cuma menahan begitu aja sunnahnya. Sunnahnya semacam itu. Kama qala sahibu Sofatul Zubat wa sunnah min qabli sholatil fitri fitrun kadal imsaku hatta nahri. Dan disunahkan sebelum sholat Idul Fitri adalah makan minum terlebih dahulu, membukakan, maksudnya makan minum. Begitu juga disunahkan imsak, menahan, tidak makan dan tidak minum sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Berarti ini di dalam Idul Adha. Demikian. Kemudian saya lanjut di sini perihal tata cara di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Disebutkan di sini sholat hari raya itu baru sekalian rakaatani, 2 rakaat. Yusannu fihima, disunnahkan di dalam keduanya, di dalam 2 rakaat itu yang pertama an yukabbiru fi rakaatil ula sab'at takbiratin yaqinan, hendaknya dia bertakbir di rakaat yang pertama 7 kali takbir secara yakin. Secara yakin, berarti secara yakin itu gini kalau kita tidak yakin ini ke-6 atau ke-7 berarti ambil ini yang ke-6 bukan yang ke-7, berarti tambah 1. Yang penting pokoknya yakin, yakin ya. Berarti kalau kurang yakin, ya tambah sekiranya yakin. Jadi intinya disunahkan bertakbir 7 kali secara yakin. Kan terkadang kita luput ngitungnya, kadang lupa atau bagaimana. Pokoknya yang yakin. Kalau kita yakin 7, ya sudah 7, jangan ditambah lagi. Demikian. Jadi intinya bertakbir di rakaat pertama 7 kali takbir secara yakin. Kapan takbirnya ini bos sekalian? Takbirnya baina du'a il istiftah wa ta'awudi, yaitu antara setelah membaca doa istiftah atau doa iftitah dan juga sebelum membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bacanya di situ. Berarti setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, berarti bagaimana? Baca doa iftitah terlebih dahulu atau doa istiftah terlebih dahulu. Baca itu dulu, Allahu akbar kabiro sampai habis, baru nanti Allahu akbar 7 kali. Jadi praktiknya demikian, bukan Allahu akbar setelah takbiratul ihram langsung Allahu akbar. Iftitahnya kapan? Ini tempatnya membaca, ini antara iftitah sama ta'awud. Berarti antara itu, berarti setelah istiftah, baca doa iftitah atau istiftah, dan antara sebelum membaca ta'awud. Karena rentetannya itu baca iftitah dulu, baca istiftah dulu, baru membaca ta'awud. Nanti setelah itu baru baca Al-Fatihah. Di antara Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Demikian, ini rentetannya sekalian. Yang jelas semacam itu Ini cara pembacaannya semacam itu. Kemudian fi raq'ati tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua khamsat takbiratin, yaitu 5 kali takbir. Ini selain takbir intikal, selain takbir intikal. Tatkala kita berdiri kan takbir tuh, itu tidak dihitung. Setelah itu baru kita bertakbir 5 kali. Kalau untuk yang tadi itu, yang pertama kan 7 kali, berarti itu jelas tidak termasuk takbiratul ihram, karena tempat bacanya aja setelah iftitah, dan takbiratul ihram itu setelah iftitah, berarti tidak nyambung berarti doa takbiratul ihram itu tidak dihitung, itu beda, itu sudah, itu beda. Ini 7 tersendiri, tidak termasuk takbiratul ihram. Demikian, ini cara pelaksanaannya Kemudian kata beliau yang kedua, raf'ul yadaini fiha, yaitu disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya di dalam takbir-takbir tersebut. Takbir yang pertama, yang angkat tangan dan seterusnya. Pokoknya angkat tangan. Kemudian kesunahannya adalah al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfaridi. Sunnah bertakbirnya itu sekalian dengan nyaring. Dengan nyaring, baik itu imam maupun makmum maupun orang yang sholatnya sendirian. Sholat sendirian tetap nyaring, maksudnya nyaring itu diangkat suaranya Allahu akbar, tetap ada suaranya. Sunnahnya demikian Kemudian an yaqula baina kulli takbirataini, hendaknya dia berbicara atau berdoa atau membaca antara tiap-tiap 2 takbir yang dia lakukan, yang dia baca, yaitu membaca al-baqiyatus shalihah, yaitu membaca al-baqiyatus shalihah. Apa itu al-baqiyatus shalihah? Yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-baqiyah itu kalimat-kalimat yang kekal yang shalihah, yang bagus. Karena ada yang mengatakan kalau kita membaca kalimat-kalimat itu, kita akan dikekalkan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Makanya bahasanya al-baqiyah. Baqiyah itu yang kekal, yang tetap. As-shalihah yang bagus. Jadi beberapa ucapan yang bagus-bagus, yang baik-baik ini sebetulnya ada di dalam ayat Al-Quran
Al-Baqiyatus Sholihah itu ada istilahnya di dalam Al-Qur'an nggih. Ya, ini apa maksudnya? Yaitu kalimat dzikir tadi nggih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian nih kita baca berulang-ulang. Yang jelas macam ini memperbanyak baca Al-Baqiyatus Sholihah. Cuma kalau di sini bacanya sekali lagi. Jadi setelah kita takbir baca Al-Baqiyatus Sholihah. Takbir lagi baca Al-Baqiyatus Sholihah dan seterusnya. Kemudian saya lanjut sekalian, adapun bacanya berapa nih? Al-Baqiyatus Sholihah berapa kali bacanya? Kalau takbirnya 7, maka bacanya 6 nih. Diingat-ingat Bapak sekalian, kalau takbirnya 7 bacanya 6. Kalau takbirnya 5 bacanya 4. Gini, karena di antara tiap-tiap takbir. Berarti kalau di antara, kan anggap nih yang pertama nih, kita takbir pertama. Mau takbir yang kedua, baca Al-Baqiyatus Sholihah. Mau takbir yang ketiga, baca Al-Baqiyatus Sholihah. Mau takbir yang keempat, baca Al-Baqiyatus Sholihah. Mau takbir yang kelima, baca Al-Baqiyatus Sholihah. Berarti bacanya 4. Setelah takbir yang kelima, enggak lagi dia baca Al-Baqiyatus Sholihah. Makanya kalau takbirnya 5, bacaannya 4. Kalau takbirnya 7, bacaannya 6. Karena antara tadi nih, antara. Berarti setelah takbir yang ke-7, enggak usah lagi sampai baca subhanallah, enggak usah lagi nih. Karena nanti di waktu itu langsung nyambung membaca ta'awudz, kita dengari imam gitu, dengari bacaan Al-Fatihahnya imam dan seterusnya. Demikian gitu. Jadi intinya semacam itu gitu. Ya kalau mau ditambah ya sebenarnya tidak merusak sholatnya, cuma ketentuannya semacam itu. Karena kesunahannya itu adalah antara 2 takbir. Demikian. Kalau takbir yang ke-7 tidak ada lagi karena itu sudah selesai. Takbir yang ke-5 tidak ada lagi setelah itu. Makanya tidak disunahkan untuk melafadzkan Al-Baqiyatus Sholihah di waktu itu. Demikian gitu. Kemudian sekalian, saya lagi di sini. Kemudian yang kelima kesunahannya adalah an yad'a yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbirataini. Juga sama sekalian, tatkala setiap acap kali takbir nggih, takbir yang pertama Allahu Akbar. Ini tangan nggih tetap diletakkan sebagaimana layaknya kita salat nggih. Seperti layaknya kita salat, yaitu meletakkan yang bagian kanan ala yusrahu atas bagian sebelah kiri tahta sadrihi di bawah dadanya nggih. Di bawah dadanya ini, di bawah dadanya. Baina kulli takbirataini, di antara tiap takbir, pokoknya kayak gini, Allahu Akbar kayak gini lagi, Allahu Akbar kayak gini lagi, kayak gitu nih, seperti layaknya kita sholat. Setiap takbirnya semacam itu, antara tiap-tiap takbir. Demikian nih. Kama qala Sayyidu Safidu Zubat takbiru sab'in awwalal ula yusan wal khamsi fi thaniyatin min ba'di an kabbara fi ihramihi wa qaumatih. Kemudian yang keenam, Bapak sekalian, kesunahannya adalah ini nih. Yang keenam adalah waslut takbirati bitta'awudhi. Yang keenam nih, menyambungkan. Wasl itu menyambungkan takbir-takbirnya tadi itu nanti dengan ta'awud, dengan bacaan alhamdulillah, dengan bacaan a'udzubillah. Jadi setelah takbir yang terakhir baru langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disambung. Berarti tidak dijeda dengan tadi nih Al-Baqiyatus Sholihah. Jadi langsung nggih, setelah Allahu Akbar yang terakhir baru a'udzubillahi minasyaitonir, langsung nyambung. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru sebentar sejenak baru bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah. Demikian ini kesunahan sekalian. Kemudian kesunahan berikutnya adalah an yaqra'a fihi masuratai qaf dan iqtarabatis saah. Jadi sunahnya membaca ya 2 alternatif bacaannya. Yang pertama membaca surah Qaf, berarti sambungannya atau rakaat yang kedua membaca surah Iqtarabatis Saah. Atau yang sering kita baca yaitu surah Al-A'la yang pertama, rakaat pertama, dan yang kedua adalah surah Al-Ghasyiyah. Demikian ini kesunahannya, dan memang ini warid daripada Nabi. Dan membaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah itu di berbagai macam sholat, nih sholat Jumat disunahkan ini juga, nih nanti di beberapa sholat subuh sama juga disunahkan ini juga, di beberapa malam Jumat itu juga sama disunahkan ini nanti diantaranya malam Jumat Isya nanti disunahkan untuk membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini macam-macam, intinya di dalam beberapa amal-amal ibadah seperti sholat-sholat yang tertentu itu nanti bacaannya ya tadi nih Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Di sholat Jumat pun juga demikian nih. Nah kemudian sekarang saya lanjut di sini perihal kesunahan-kesunahan di dalam berkhutbah. Karena tak kala kita bicara tentang hari raya nih, sholat hari raya, maka tentunya ada yang namanya khutbah, dan khutbahnya hukumnya sunnah nih, karena sholatnya pun juga sunnah, khutbahnya pun juga sunnah. Terus apa aja yang disunahkan di dalam khutbah hari raya? Yang pertama kata beliau yusannu idza kanat sholatu jama'atan, disunahkan berkhutbah
apabila sholatnya tersebut dilakukan dalam keadaan berjamaah. Kalau sholatnya itu berjamaah, di depan orang banyak sama orang banyak, ya disunahkan khutbah, khutbah. Maksudnya ada Pak, an yaktuba ba'da khutbataini ka khutbatil jum'ati fil arkan was sunan la fis syurut. Di sini disunahkan apabila sholatnya berjamaah untuk berkhutbah setelah sholat 2 kali khutbah, sebagaimana 2 khutbah Jumatan. Sebagaimana 2 khutbah Jumatan itu maksudnya apa? Di dalam rukunnya dan di dalam sunnahnya. Rukun-rukunnya berarti rukun khutbahnya harus ada juga di dalam rukun-rukun khutbah hari harus ada. Disunahkan semacam ini. Rukun-rukunnya juga ada. Sunnah-sunnahnya juga ada. Sunnah-sunnahnya pakai mungkin pakai tongkat, dia pegang sebelah kiri dan seterusnya. Kemudian tidak banyak gerak sunnah-sunnahnya. Maka sama itu juga ada kesunahan semacam itu di dalam pelaksanaan khutbah hari raya juga sama. Tapi tidak di dalam syarat-syaratnya. Nanti syaratnya khutbah Jumat itu kan harus suci. Kemudian kalau di sini di dalam hari raya khutbahnya apakah harus suci? Tidak harus, karena memang dari awal hukumnya sudah sunnah. Jadi kalau kita mungkin batal wudunya, kebetulan jadi imam hari raya, pas sholat, setelah sholat batal, kita mau khutbah ini, maka bagaimana boleh untuk melanjutkannya? Karena tidak termasuk syarat di sini yang menyerupai 2 khutbah Jumatan. Kalau 2 khutbah Jumatan harus punya wudu. Kalau kita batal di pertengahan, wajib turun, atau kita wudu terlebih dahulu kemudian mengulang khutbahnya. Demikian ini kalau wudu hari raya. Nanti di antara nanti terbuka auratnya, tidak boleh nanti di dalam khutbah Jumat syaratnya harus tertutup auratnya. Kalau dia terbuka auratnya, bisa jadi khutbahnya batal karena dia terbuka auratnya, seperti layaknya sholat terbuka auratnya tidak langsung ditutup, sholatnya batal. Kalau hari raya, khutbah hari raya sampai terbuka auratnya, ya tidak batal, karena memang di sini menyerupai khutbah Jumat ini hanya di syaratnya saja dan juga di rukunnya dan di sunnahnya saja, tapi tidak menyerupai Jumatan di dalam syaratnya karena berbeda. Demikian syarat-syarat khutbahnya. Demikian kal qiyam wasatri wat taharatu wal julusi bainahuma. Seperti apa syarat-syarat khutbah Jumat? Seperti berdiri, wajib berdiri. Kalau khutbah Jumat wajib berdiri. Layaknya orang yang mampu di dalam sholat. Tidak boleh orang yang mampu berdiri jadi khotib, tidak tahunya sholat khotibnya duduk, tidak sah. Karena wajib berdiri. Tapi kalau untuk hari raya sampai mampu berdiri, kemudian memutuskan untuk duduk, ya boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Atau mungkin satri, menutup auratnya juga sama. Ini syarat sah di dalam khutbah Jumat, namun tidak di dalam khutbah hari raya. Kemudian bersuci atau duduk di antara keduanya, karena nanti kalau untuk khutbah Jumat itu harus duduk di antara keduanya. Di antara 2 khutbah harus duduk. Kemarin kan ada pembahasan kenapa harus duduk, karena untuk membedakan dan memisahkan antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Kalau dia tidak duduk ini khutbah Jumat, tidak duduk. Padahal yang dibaca itu 2 khutbah yang dia baca. Yang pertama sudah alhamdulillah bla 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 sudah habis, baca Al-Qur'an fastami'ulah sudah baca. Kemudian khutbah yang kedua dia sampaikan ini, tapi naasnya dia tidak duduk antara 2 khutbah. Maka dihitung 1 khutbah kalau Jumatan, berarti dia belum 2 khutbah. Makanya syaratnya harus duduk. Tapi kalau untuk hari raya tidak termasuk ini. Maksudnya bukan syarat, terserah sampai mau duduk atau enggak, ya terserah gitu bahasanya gambarnya, tetap sah aja, tetap sah aja untuk khutbah hari raya. Demikian. Kemudian wa idza shalla munfaridan fala yakhtub. Apabila kita sholat hari raya itu sendiri, tidak ada jamaah, maka tidak disunahkan untuk berkhutbah. Kalau sholatnya sendirian Kemudian bahwa selanjutnya di sini an yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan bi qadri julusi lil adzan fil jum'ah. Di sini kesunahannya mirip dengan kesunahan yang ada di waktu khutbah Jumat, menyerupai, yaitu apa? Duduk sebelum pelaksanaan 2 khutbah tadi, dan duduknya itu duduk yang ringan, yang cepat aja sekiranya seukuran duduknya seorang khotib untuk mendengarkan azan di dalam sembahyang Jumat. Kan ini kan ada tatkala sembahyang Jumat, azan yang kedua, kita kan duduk di atas. Itu belum khutbah kita baru naik aja, kemudian assalamualaikum, baru azan yang kedua. Di waktu kita duduknya seukuran menjawab azan. Maka sama di hari raya kan tidak ada azan,
nggak ada adzan. Terus bagaimana? Ya kalau kita mau naik untuk khutbah hari raya, setelah naik assalamualaikum duduk duduk aja. Seukuran sekiranya seperti layaknya duduknya khotib di khutbah Jumat tatkala mendengarkan adzan yang pertama. Tetap disunahkan duduk. Jadi tidak langsung menyampaikan khutbahnya, duduk aja. Mungkin demikian nih. Ini di antara kesunahannya. Kemudian kesunahan berikutnya an yukabbira fi iftitahil ula tis'an wilaan wa fi iftitahil tsaniyati sab'an wilaan. Untuk penyampaian khutbahnya di hari raya hendaknya dia mengawalinya dengan bertakbir di dalam permulaan khutbahnya. Di khutbah yang pertama 9 berturut-turut, untuk khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Jadi Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Baru nanti dia menyampaikan khutbahnya, alhamdulillah dan seterusnya. Demikian ini kalau khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua 5 kali. Dan ini maaf ya sekalian, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita seumpama jadi imam, jadi khotib lupa, ya enggak usah gerusa-gerusu. Namanya sunnah ya lanjut aja kan, demikian nih. Karena terkadang karena kita mungkin tidak belajar, ini dikira ini suatu yang wajib. Pas kita tidak mengerjakannya, tidak melafatkannya, kita bingung gimana ini. Mengulang dari awal atau bagaimana? Intinya ini sunnah tetap nih, ini sunnah. Berarti kalau sudah ketinggalan, kelewatan, lanjut aja. Demikian lagi setidaknya semacam itu. Karena kayak apapun itu, ini hukumnya sekedar sunnah. Kemudian yang keempat kesunahannya an yadhkura fihi ma yaliqu bil hal. Kata beliau sunnah, anjurannya di waktu berkhutbah yaitu menyampaikan atau mengingatkan di dalam 2 khutbahnya apa yang memang pantas dengan kondisi keadaan di waktu itu. Intinya kalau ini membahas tentang Idul Adha, ya bicara tentang Idul Adha. Kalau ini Idul Fitri, ya bicaranya tentang Idul Fitri. Jangan sampai Idul Fitri pembicaraannya tentang Idul Adha, ya enggak cocok lah nih. Idul Adha ngomongnya tentang Idul Fitri, ya enggak cocok. Walaupun boleh-boleh aja, ya boleh-boleh aja nih. Yang penting tersampaikan khutbahnya, yang penting rukunnya atau apa ya. Cuma kan enggak tepat sasaran. Intinya disesuaikan dengan keadaannya. Fata'arrada li ahkam zakat al-fitri fi idihi. Tatkala mungkin berbicara tentang khutbah hari raya Idul Fitri, ya dia berbicara tentang hukum-hukum zakat fitrah gitu ya. Kewajibannya, keharusannya bagi setiap muslim, tanggungannya itu terhadap siapa? Ya bicaranya tentang zakat fitri kalau memang itu Idul Fitri. Wali ahkamil udhiyah, dan berbicara tentang hukum-hukum berudhiyah, berkorban kalau memang itu hari raya kurban. Demikian nih, intinya semacam itu, berbicara tentang hikmah Nabi Allah Ibrahim dan seterusnya. Itu kan masih nyambung nih, masih nyambung. Harus semestinya semacam itu. Ini kesunahannya. Kama qala Sayyidus Safidu Zubat wa khutbatani ba'daha ka jum'ati kabbara fi ulahuma tis'an wila wa sab'a fi thaniyatin ay awwala. Kemudian selanjutnya di sini perihal beberapa masalah di dalam hari raya nih. Disebutkan di sini yang pertama, tusannu at-tahni'atu bil 'id wa yadkhulu waqtuha fi Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi Idul Adha bi subhi yaumi Arafah. Sunnah untuk tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat hari raya gitu. Mengucapkan selamat hari raya, kan terkadang ada nih selamat hari raya bla 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 minal aidil faiz atau yang macam-macam itu lagi. Itu sunnah mengucapkan semacam itu tahniah tadi. Kapan masuk waktunya? Ya tahniah kan tentunya ada waktunya nih. Jangan sampai awal Ramadan sudah tahniah mengucapkan selamat hari raya. Belum lagi, nanti ada waktunya, intinya ada waktunya. Kapan waktunya? Untuk Idul Fitri waktunya yaitu dengan tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Berarti kalau ini maaf nih, ini akhir Ramadan, ini puasa terakhir, ini pas tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari baru masuk waktunya, karena itu adalah tenggelamnya matahari di malam hari raya, gitu ya. Baru masuk waktunya, selamat hari raya bla bla bla, mohon maaf atau apa dan seterusnya, gitu. Nah itu masuk waktunya. Ini kalau hari raya Idul Fitri, demikian ya. Dan kalau hari raya Idul Adha kapan? Hari raya Idul Adha kapan, Bapak sekalian? Kalau hari raya Idul Adha masuknya adalah dengan masuknya waktu subuh di hari Arafah. Subuh hari Arafah. Hari Arafah itu kapan sih? Hari 9 di bulan Dzulhijjah. Subuhnya itu nanti ya, itu sudah masuk waktunya, subuhnya. Berarti tak kala ini subuh, ini pas hari 9, ini pas puasa Arafah nih, puasa Arafah. Ya subuhnya itu sudah mulai waktu tahniah untuk hari raya Idul Adha. Juga sama nanti maafin, ini kalau kita bicara tentang Idul Adha nanti juga sama takbirnya. Kan ada takbir tuh ya.
tatkala takbiran adalah bahasa kita kan ada takbiran atau takbir. Hari raya Idul Adha disunahkan takbir juga. Idul Fitri juga sama disunahkan takbir. Tapi kalau untuk Idul Adha itu yang biasanya Bapak sekalian, yang biasanya selepas sholat 5 waktu itu hanya takbiran di dalam hari raya Idul Adha. Idul Fitri enggak. Asalkan kalau sampai ini memahami, kalau Idul Fitri itu cuma semalaman sunahnya, semalaman maksudnya semalaman di malam hari raya. Kalau sudah sholat Idul Fitri, setelah itu tidak lagi disunahkan sampean untuk bertakbiran. Tapi kalau untuk Idul Adha masih disunahkan. Sepanjang malam disunahkan sepanjang malam. Karena nanti ada takbir namanya takbir muqayyad sama takbir mursal. Mungkin setelah ini ada nih. Muqayyad itu yang terbatasi. Maksudnya terbatasi maksudnya disunahkan takbir itu selepas sholat 5 waktu atau sholat yang ada nanti. Ada mengatakan semacam itu. Intinya setelah sholat disunahkan untuk bertakbir. Dan takbir muqayyad ini hanya ada di waktu Idul Adha. Idul Fitri tidak ada. Nah, adanya cuma takbir mursal. Mursal itu pokoknya tidak berkaitan dengan ini. Cuma waktunya sempit. Cuma hanya semalaman. Kayak malam hari raya. Malam hari raya takbiran itu Idul Fitri. Ya semalaman dari terbit dari tenggelamnya matahari di hari itu malam takbiran sampai besok hari setelah melaksanakan sholat Id. Setelah itu tidak ada lagi. Tapi kalau untuk Idul Adha masih disunahkan. Nanti ada yang namanya takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu. Ini hari tasyrik ini, hari 11, 12, 13. Makanya ini baru sholat duhur, takbir lagi, sholat asar, takbir lagi, dan seterusnya. Nanti masih disunahkan untuk takbir muqayyad ini. Jadi terkadang di masyarakat itu ya kebalik, pokoknya tidak memandang hari raya Idul Fitri kayak Idul Adha, pokoknya setelah sholat masih takbir. Padahal ada ketentuannya. Ini hanya untuk sholat hari raya. Nah, untuk hari raya ini permulaannya berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri maghrib dengan tenggelamnya matahari hari ini sudah malam hari raya, tiba waktunya. Tapi kalau untuk Idul Adha itu nanti patokannya tatkala di hari Arafah, tatkala subuh Arafah, nih. Subuh Arafah setelah sholat subuh di hari Arafah itu disunahkan takbir muqayyad tadi yang setelah sholat itu tiba juga waktunya di situ juga. Makanya terkadang ada orang sekalian yang komplain. Ada nih cerita nih dari mertua, tatkala ada orang sholat di Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa Teluk Lingga. Itu kebetulan itu di hari Arafah, setelah sahur sholat di situ. Tiba-tiba guru Gopar itu takbiran. Akhirnya si makmum tadi itu bingung, kok sudah hari raya ini? Sudah hari raya kok takbiran, dikira sudah hari raya. Kok sudah takbiran? Bingung dia. Akhirnya dia makan karena dikira ini sudah, karena mungkin penentuannya kan mungkin beda, orang mungkin tidak tahu kan, oh ini hari raya sekalinya. Padahal belum, itu takbirannya benar dan itu belum Idul Adha, itu masih hari ke-9 di bulan Dzul Hijjah. Cuma waktu takbir muqayyadnya itu sudah ada, takbir muqayyadnya sudah ada. Jadi setelah sholat subuh di hari Arafah, kita disunahkan setelah sholat subuh itu untuk bertakbiran. Tapi orang menganggapnya ini kayak takbir, kalau sudah takbiran akhirnya dia batalkan karena memang tidak tahu ya. Jadi semacam itu. Jadi intinya semacam itu. Jadi intinya kalau untuk hari raya Idul Adha itu berbeda, karena patokannya itu di hari Arafah, subuh hari Arafah. Demikian nih. Tapi kalau untuk Idul Fitri tidak ada Arafah soalnya dia cuma selepas Ramadan langsung Syawal. Jadi berbeda. Mungkin demikian nih. Dan waktunya kalau untuk takbir muqayyad itu lama sampai akhir tasyrik, sampai tenggelamnya matahari ini di hari tasyrik, akhir hari tasyrik ya baru tidak lagi dianjurkan untuk membaca takbir setelah sholat 5 waktu. Mungkin demikian sekalian. Ini setidaknya sedikit perbedaannya nih di dalam hal ini. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, ini pembahasannya sedikit agak panjang ini ya. Karena ini lau tabayyana qabla zawali yaumi 30 min Ramadan annahu yaumul Id. Nah, kayaknya mungkin kita lanjut nanti lagi Bapak sekalian di dalam pertemuan yang akan datang, masyaallah wal afiyah. Mungkin sebelumnya ditanyakan Bapak sekalian boleh.